Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. How are you today? How was your day? I hope you are all in a good conditions and situations, and I hope you have a lovely day. So, what is today's English material? So, today we will learn or discuss about recontext. Jadi, hari ini untuk materi pembelajaran bahasa Inggris kita di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai recontext. Okay. So, do you know anything about recontext? Have you ever heard of it? Jadi, kalian pasti pernah kan mendengar recontext. Apa sih recontext itu? Ada yang tahu nggak? Oke, langsung saja. So, what is recontext? Recontext generally retells past event. Recount is a text which retells event or experiences in the past. Jadi recontext sendiri biasanya adalah suatu teks yang menceritakan kembali mengenai kejadian-kejadian di masa lampau. Nah, biasanya kejadian-kejadian itu berdasarkan pengalaman asli dari si penulis. Contohnya, someone's vacations or holiday experience or story. Jadi, biasanya kalau kalian menulis cerita berlibur kalian yang sudah dilakukan di liburan lalu, itu termasuk salah satu recontext. Selain itu juga biografi. Ketika kita menceritakan biografi seseorang, itu juga termasuk recontext. Karena berdasarkan dengan pengalaman asli seseorang yang kita tulis tersebut. Selanjutnya, the goal of recontext is to entertaining or informing the reader. Jadi untuk tujuan dari recontext sendiri itu adalah memberi informasi kepada si pembaca atau menghibur dari si pembaca terhadap tulisan yang telah kita tulis. Next, ada yang tahu nggak apa sih karakteristik atau language feature dari recontext? Jadi sama seperti teks-teks yang lain, recontext sendiri punya language features atau karakteristik. Yang pertama, using the simple past tense pattern. Jadi menggunakan simple past tense karena dia menceritakan kejadian yang telah berlalu atau yang sudah terjadi di masa lampau. Selanjutnya, menggunakan using temporal sequence. For example, like then, next, finally, at last, first, before, after, and etc. Jadi ceritanya harus runtut dan oleh karena itu menggunakan temporal sequence. Selanjutnya fokus on specific participant. Jadi recontext itu harus fokus on specific participant. Whether itu penulis sendiri atau orang yang kita ceritakan ceritanya. Jadi misalnya fokus partisipannya tuh kamu, kalian, atau misalnya kita menulis biografi berarti fokus partisipannya adalah seseorang yang biografinya kita tulis tersebut. Selanjutnya using action verb like went, stay, visit, and etc. Selanjutnya, do you know the generic structure of recontext? Ada yang tahu nggak generic structure dari recontext itu? Jadi, seperti teks yang lain, recontext juga punya generic structure yang menandakan kalau teks tersebut merupakan recontext. Jadi, generic structure-nya sendiri ada 3. Yang pertama ada orientation. Provides the setting and introduce the participants. It gives the reader the background information needed to understand the text. Jadi orientation ini biasanya berisi basic informasi yang memperkenalkan partisipan atau objek yang diceritakan. Biasanya berisi kalau misalnya contohnya recontext dari cerita liburan, bagian orientationnya tuh biasanya berisi kapan si penulis liburan atau berapa lama waktu yang dihabiskan dan di manakah tempat liburannya dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada event.
event itu tells what happened order in a chronological sequence. Jadi event ini menceritakan apa aja sih yang terjadi selama liburan tersebut. Nah, di sini eventnya itu harus dalam chronological sequence atau harus berurutan. Jadi hal pertama ngapain, kedua ngapain, dan seterusnya. Yang terakhir adalah reorientation. Nah, reorientation ini biasanya optional. Jadi boleh ada, boleh enggak gitu. A personal comment about the event or what happened in the end. Jadi seperti kesimpulan gitu. Next, langsung saja di example of recount text. Di sini ada teks diving in Bunaken. Jadi menceritakan mengenai liburan ke Bunaken. Last year, I left Jember for Bunaken Island. I went there with a group of Jember divers. Getting there was not quite easy. Soon after our arrival at Bunaken, we got a general briefing. It included a description how to take a picture under the water. Then we began our diving. In our diving, we saw a school of tiny fish. In order to identify them, we needed a good guide. Without some knowledge of their habitat and behavior, it was difficult to identify. In summary, the trip was mostly enjoyable. This place is so impressive with its marine life. Jadi di sini di paragraf pertama ini merupakan orientation. Nah, di sini spesifik partisipannya adalah I. Ini sudah saya bunderi tapi maaf berantakan. Lalu kapan liburannya terjadi? Last year. Selanjutnya kemana mereka liburan? Ke Bunaken Island. Jadi di bagian orientation ini menceritakan bagian pengenalan dari recount text diving in Bunaken. Nah, selanjutnya di paragraf selanjutnya ada event dan event. Di paragraf kedua dan ketiga merupakan event dari recount text diving in Bunaken. Nah, teks ini diceritakan dengan chronological sequence yang jelas. Nih contohnya, soon after our arrival. Jadi the writer tells mereka ngapain aja setelah sampai di Bunaken. Lalu setelah briefing mereka diving. Jadi ceritanya runtut in chronological sequence. Dan yang terakhir ini adalah reorientation yang optional. Jadi di sini si penulis menyimpulkan gimana perasaannya setelah berlibur di Bunaken. Si penulis merasa sangat enjoy dan tempatnya atau Bunaken itu sangat impresif menurut si penulis. Okay. So that's all for me. From me. Is my explanation clear? Do you have any questions? I hope you can understand and deliver well my explanations. Thank you and have a nice day.